Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita membahas tentang kitab Al-Ilm. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu, bagaimana menuntut ilmu dan adab-adabnya. Kita memasuki bab yang kedua. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, Babu man su'ila ilman. Babu man su'ila ilman. Bab tentang orang yang ditanya suatu ilmu. Orang yang sedang ditanya atau orang yang ditanya tentang ilmu, wa huwa mushtaghilun fi hadithihi. Sedangkan dia sedang sibuk berbicara. Dia sedang berbicara, sedang menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba ada orang yang bertanya, memotong pembicaraannya. Fa'atammal haditha, kemudian yang ditanya itu tetap melanjutkan pembicaraannya. Tidak mempedulikan orang yang bertanya. Tsumma ajabas sa'il. Kemudian setelah dia menyelesaikan pembicaraannya, baru dia menjawab pertanyaan orang yang bertanya tadi. Nah, ini judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Al-Ilmi ini, bab yang kedua. Bab ini Imam Bukhari khususkan tentang adab seorang menuntut ilmu dan adab orang yang menyampaikan ilmu. Artinya di antara adab orang yang menuntut ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu. Pertemuan sebelumnya, di akhir pertemuan yang lalu, saya mengatakan bahwa Imam Bukhari setelah di bab pertama membahas tentang keutamaan ilmu, fadilatul ilm, Imam Bukhari melanjutkan di bab yang kedua tentang adab menuntut ilmu. Apa hubungannya? Karena di antara keistimewaan Sahih Bukhari, di antara kedalaman, keluasan ilmu Imam Bukhari, beliau ketika menyebutkan satu kitab dengan kitab yang lainnya, artinya kitab yang pertama adalah Bad'il Wahyi. Kemudian setelah itu tentang iman. Kemudian setelah itu tentang ilmu. Imam Bukhari menyusun urutan kitab ini tidak sembarangan. Harus ada kaitan antara bab sebelumnya dan bab yang setelahnya. Atau kitab yang sebelumnya dengan kitab yang setelahnya. Imam Bukhari mengawali dengan kitab Bad'il Wahyi karena hadis-hadis Nabi adalah bagian daripada wahyu. Kemudian setelah membahas tentang Bad'il Wahyi, Imam Bukhari membahas tentang iman. Karena wahyu yang paling utama yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah tentang keimanan. Para nabi dan rasul itu datang untuk menguatkan, mengajarkan keimanan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok ilmu itu adalah masalah iman. Dasar kebahagiaan, kebaikan seseorang dunia dan akhirat adalah imannya. Makanya semua para nabi dan rasul itu mengawali dakwanya dengan masalah iman. Makanya Rasulullah 13 tahun di Mekah itu lebih banyak menitik beratkan tentang masalah iman. Kemudian setelah itu Imam Bukhari menyebutkan kitab Al-Ilm. Karena iman kita bisa dapatkan dengan menuntut ilmu. Ilmu menguatkan keimanan kita.
Dengan ilmu kita bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kitab dengan kitab yang lainnya, sebelum dan setelahnya. Begitu juga dengan bab. Imam Bukhari ketika menyusun bab per bab di dalam setiap kitab, seperti Kitabul Ilm, ada bab-babnya di dalam. Nah, ini juga Imam Bukhari tidak sembarangan menyebutkan bab. Selalu ada hubungan antara bab sebelum dan bab setelahnya. Ini biasanya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari itu menjelaskan hal itu. Kenapa Imam Bukhari menyebutkan bab ini setelah bab ini, atau bab ini sebelum bab ini. Jadi kita mengatakan sebelumnya bahwa bab kedua ini berkaitan dengan adab. Kenapa disebutkan setelah fadlul ilm? Karena ilmu seseorang itu tidak akan bermanfaat, tidak akan mendapatkan keutamaan ilmu, tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali dengan adab. Ilmu itu bermanfaat kalau dihiasi dengan adab. Ilmu tanpa adab itu akan membuat ilmu itu menjadi hambar, terkadang menjadi sia-sia, dan bahkan terkadang hanya menjadi bala, menjadi bencana bagi orang yang menuntut ilmu. Bahkan terkadang ilmu itu sulit diraih oleh seseorang karena kurangnya adab. Makanya saya sebutkan sebelumnya ucapan di antara ulama, Abdullah bin Mubarak mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju min ila katsirin minal ilm. Kita lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu. Apa gunanya banyak ilmu kalau tidak ada adabnya? Tapi kalau orang itu beradab, sekalipun ilmunya sedikit, ilmunya itu akan bermanfaat. Ilmunya itu akan memberikan ketenangan, kedamaian, akan membuat mendatangkan maslahat untuk dirinya dan orang lain. Dan dengan adab itu Allah akan memberikan atau membukakan pintu ilmu kepada orang tersebut. Seperti yang akan disebutkan di dalam bab ini. Dalam bab ini Imam Bukhari menjelaskan atau menyebutkan atau meriwayatkan satu hadis yang berkaitan dengan judul bab. Bahkan judul bab ini diambil dari makna dari hadis Nabi SAW yang akan diriwayatkan dalam bab ini. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Muhammad ibn Sinan. Haddatsana Muhammad ibn Sinan. Qala haddatsana Fulaih. Haddatsana Fulaih. Fulaih ini Ibnu Sulaiman Al-Madani. Namanya Fulaih Ibnu Sulaiman Al-Madani. Kemudian ha. Ada huruf ha. Ini rumus atau tanda bahwasanya Imam Bukhari akan mengulangi sanad dari awal, akan menyebutkan sanad lain yang akan bertemu nanti dengan Fulaih. Berarti Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari dua guru. Yang pertama adalah Muhammad ibn Sinan. Muhammad ibn Sinan mengambil dari Fulaih. Kemudian Imam Bukhari mengawali dari mengatakan wa haddatsani Ibrahim ibnul Munzir. Wa haddatsani Ibrahim ibnul Munzir. Qala haddatsana Muhammad ibn Fulaih. Qala haddatsani Abi. Abi itu Fulaih ibn Sulaiman Al-Madani. Jadi kalau sanad yang pertama Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibn Sinan dari Fulaih. Cuma satu orang yang memperantarai antara Imam Bukhari dengan Fulaih. Sedangkan di sanad yang kedua ada dua perantara, yaitu Ibrahim ibn Munzir dengan Muhammad ibn Fulaih. Muhammad ibn Fulaih mengambil dari bapaknya, yaitu Fulaih. Kemudian selanjutnya jalurnya sama. Dalam ilmu hadis namanya
mutaba'ah. Ini istilahnya mutaba'ah. Sanad pertama itu memperkuat sanad yang kedua. Muhammad ibnu Sinan sama-sama meriwayatkan sama-sama dengan Muhammad ibnu Fulaih meriwayatkan dari Fulaih. Jadi yang meriwayatkan dari Fulaih ada dua. Muhammad ibnu Sinan dengan Muhammad ibnu Fulaih. Namanya mutaba'ah. Muhammad ibnu Fulaih mutaba'ah terhadap Muhammad ibnu Sinan. Artinya menguatkan. Mutaba'ah tammah istilahnya. Mutaba'ah tammah. Ha ini apa artinya ha? Ha artinya sebagian ulama mengatakan hadis. Ada mengatakan ha itu singkatan dari hadis. Artinya Muhammad ibnu Sinan qala haddatsana Fulaih hadis sampai terakhir. Seolah-olah mengatakan titik-titik sampai hadis ini selesai. Ada juga mengatakan ha dari kata tahwil. Ha dari kata tahwil. Artinya tahwil pengalihan sanad. Pemindahan sanad. Menunjukkan bahwa Imam Bukhari punya dua jalur dari Fulaih baru sampai kepada Nabi SAW. Jadi hadis ini terpencar dari Fulaih. Yang meriwayatkan dari Fulaih ada dua, Muhammad ibnu Sinan dengan Muhammad ibnu Fulaih. Haddatsani Abi qala haddatsani Hilal ibnu Ali. Jadi Fulaih meriwayatkan dari Hilal ibnu Ali. An Atha ibn Yasar. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin." Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu majelis. Suatu pertemuan atau Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Yuhaddithu al-qauma. Nabi menyampaikan hadis, berbicara, berbincang dengan sahabatnya yang ada pada majelis tersebut, yang sedang hadir pada waktu itu. Artinya Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, Nabi bercerita, menyampaikan hadis, bercerita tentang akhirat, bercerita tentang dunia, tentang urusan-urusan di tengah-tengah para sahabat. Ja'ahu A'rabiyun. Tiba-tiba datang seorang A'rabi. A'rabi adalah orang Arab Badui yang tinggal di pelosok-pelosok, yang tinggal di padang pasir, yang tidak menetap pada satu tempat. Mereka kebanyakan pengembala-pengembala. Mereka tinggal di mana ada air dan makanan untuk gembalaannya. Kalau sudah habis airnya, habis makanannya, pindah lagi ke tempat yang lain. Mereka tidak terikat dengan satu tempat. Tidak menetap pada satu tempat. Sehingga Arabi ini kebanyakan perilakunya terkadang keluar dari etika. Mereka tidak punya aturan. Artinya tidak punya aturan yang mengikat. Karena mereka hidup bebas. Sehingga terkadang ketika datang ke Madinah bertemu Nabi, terkadang banyak hal-hal yang mereka lakukan yang bagi penduduk Madinah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak pantas. Seperti kisahnya Arabi datang ke masjid kencing. Karena mereka menganggap bahwa apa bedanya masjid dengan rumah tempat yang lain, sama saja. Apalagi masjidnya Nabi tidak beralaskan, hanya hamparan pasir saja. Sehingga mereka masuk masjid kencing merasa tidak bersalah. Karena tidak ada aturan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan terkadang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mencekik lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti nanti di sini. Ja'ahu A'rabi. Ja'ahu A'rabiyun. Faqala, maka A'rabi ini langsung bertanya kepada Nabi. Mata sa'ah. Mata sa'ah. Kapan datangnya hari kiamat?
Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Nabi tidak mempedulikan pertanyaan Arabi ini. Karena ini keluar dari etika. Nabi sedang bicara tiba-tiba mata sa'ah. Tanpa ada minta izin, tanpa ada pamitan. Langsung saja bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi tidak peduli. Langsung tetap melanjutkan pembicaraannya. Faqala ba'dul qaum. Maka sebagian sahabat yang hadir pada saat itu mengatakan, sami'a ma qala fakariha ma qala. Sepertinya Nabi mendengar apa yang dikatakan oleh A'rabi tersebut, tapi Nabi tidak senang dengan apa yang ditanyakan. Artinya Nabi dengar ucapan A'rabi tersebut, pertanyaan A'rabi tersebut, tapi Nabi tidak peduli, Nabi tidak menggubris, karena Nabi tidak senang dengan pertanyaan tersebut. Mengatakan kapan datang hari kiamat. Nabi tidak suka pertanyaan itu. Itu komentar atau anggapan sebagian sahabat. Wa qala ba'duhum, dan sebagian sahabat yang lain mengatakan balam yasma. Mengatakan tidak, justru Nabi tidak mendengar. Nabi tidak mendengar si penanya, sehingga Nabi tidak mempedulikannya. Atau Nabi tetap melanjutkan pembahasannya, pembicaraannya disebabkan karena tidak mendengar si penanya. Jadi ada dua sahabat atau dua pendapat sahabat. Ada yang mengatakan Nabi dengar tapi Nabi tidak suka pertanyaannya. Ada yang mengatakan tidak, Nabi itu tidak dengar. Sehingga seandainya Nabi dengar, maka Nabi akan menjawab langsung pertanyaan Arabi tersebut. Hatta idza qada hadithahu, sampai ketika Nabi SAW selesai menyampaikan apa yang Nabi ingin sampaikan, artinya sudah tuntas apa yang ingin Nabi sampaikan. Qala, Nabi bertanya, aina urahu sa'il anis sa'ah? Mana yang saya lihat tadi bertanya tentang hari kiamat? Berarti Nabi mendengar. Nabi dengar. Cuma Nabi lanjutkan dulu pembahasannya. Setelah selesai Nabi berbicara, baru tanya, mana tadi itu yang bertanya? Mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Menunjukkan bahwa yang hadir pada waktu itu banyak. Yang hadir pada waktu itu banyak. Qala, A'rabi itu berkata, ha ana ya Rasulullah. Ha ana ya Rasulullah. Ini saya ya Rasulullah. Saya tadi yang bertanya ya Rasulullah. Qala, Nabi SAW menjawab, fa idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Fa idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah itu sudah diabaikan, disia-siakan, dilalaikan, dikhianati, fantadhiris sa'ah. Maka tunggu saja datangnya hari kiamat. Kalau amanah itu sudah tidak dipedulikan lagi, tidak dijaga lagi, dikhianati amanah itu, maka tunggu datangnya hari kiamat. Qala, A'rabi itu kembali bertanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana amanah itu disia-siakan? Bagaimana bentuk penyia-nyiaan terhadap amanah itu? Bagaimana contohnya? Bagaimana gambarannya? Qala, Nabi SAW mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, apabila suatu urusan, suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kepada yang tidak pantas menerima
amanah tersebut, menerima jabatan, pekerjaan, satu urusan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang tidak pantas untuk mengambil perkara tersebut, fantadhiris sa'ah. Maka tunggulah datangnya hari kiamat. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya tujuan utamanya atau maksud utamanya Imam Bukhari di sini adalah tentang adab menuntut ilmu. Dari hadis ini ada beberapa adab yang bisa kita petik. Ada beberapa adab menuntut ilmu yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, tidak memutuskan pembicaraan guru ketika hendak bertanya. Tidak memutuskan pembicaraan seorang, apalagi guru kita, ketika kita ingin bertanya, jangan memotong pembicaraannya. Ya. Baik itu dalam majelis ilmu atau di luar majelis ilmu, dia sedang bicara. Tiba-tiba Ustaz, itu jangan dipotong. Ya. Apalagi langsung menanyakan pertanyaannya. Yang mesti adalah menunggu waktu yang tepat. Ya. Melihat kondisi sang guru. Apakah beliau siap untuk ditanya, beliau punya waktu untuk ditanya atau tidak. Dan inilah yang menjadi di antara sebab kenapa Abdullah bin Abbas mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Ibn Abbas di antara sahabat Nabi SAW yang mulia, yang masih belia. Nabi wafat itu umurnya 15-an tahun. Banyak-banyak riwayatnya Abdullah bin Abbas dari para sahabat Nabi SAW. Kenapa Ibn Abbas justru banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW? Justru termasuk al-abadilah al-arba'ah. 4 sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang menjadi rujukan ilmu di masanya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Zubair dengan Abdullah bin Amr bin As. Ini 4 sahabat abadilah namanya, al-abadilah. 4 Abdullah yang menjadi rujukan ilmu setelah Nabi SAW wafat. Padahal beliau yang paling muda waktu itu di situ. Selain Abdullah bin Zubair. Kenapa di antaranya ini? Dia punya adab ketika mengambil ilmu dari para sahabat. Sebagaimana yang Ibn Abbas sendiri sebutkan, Ibn Abbas mengatakan, "In kana la yablughunil hadithu anir rajuli fa'atih." Ketika sampai berita kepada saya bahwasanya ada seseorang yang pernah mendengarkan hadis dari Nabi SAW. Ketika Ibn Abbas mengetahui bahwa di sana ada seorang sahabat Nabi pernah mendengar hadis. Ada hadis yang pernah dia dengar dari Nabi SAW. Fa'atihi, maka saya akan langsung mendatanginya. Yang penting dia punya hadis. Menunjukkan bahwa ilmu itu diambil dari seorang guru apabila dia memiliki hadis dari Nabi SAW. Selama yang dia sampaikan adalah hadis Nabi SAW yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka pantas dia mendapatkan atau pantas kita mengambil ilmu darinya. Yang jelas ilmunya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan dari logikanya, bukan dari pendapatnya semata, apalagi yang bertentangan dari Nabi SAW. Abdullah bin Abbas tidak pilih-pilih maksudnya. Tidak mengatakan saya cuma mau mengambil ilmu dari Abu Bakar saja, dari Umar saja, jadi yang pembesar-pembesar. Tidak, pokoknya ada sahabat Nabi
saya tahu bahwa ada di sana hadis Nabi SAW, dia datang. Selama itu adalah hadis Nabi SAW. Maka saya mendatanginya wahwa qailun. Wahwa qailun. Qailun di sini bukan qala yaqulu, qail. Tapi qala yaqilu, qail. Jadi ada qala yaqulu, qailun. Qala yaqulu artinya berbicara, berkata. Qailun orang yang berbicara. Kalau qala yaqilu qailun. Artinya dia tidur siang. Qailulah. Wa huwa qailun, dia sedang tidur siang. Fa atasawwadu ridai ala babih. Jadi dia datang kepada sahabat tersebut, ternyata sahabat itu sedang tidur siang. Maka dia menghamparkan selendangnya di depan pintunya. Tidak mau tanya, Ustaz, Assalamualaikum, bangun dulu, saya mau tanya sesuatu. Tidak, dia tunggu di depan pintunya, duduk di depan pintunya. Fatasfirrihu ala wajhi turab, karena menanti gurunya keluar, sampai-sampai angin meniupkan debu di atas wajah. Fayakhruj, akhirnya setelah tidur siang keluar, sahabat tersebut keluar. Fayarani, sahabat itu melihat saya sedang tidur di depan pintu rumahnya. Fayaqul, sahabat itu mengatakan, ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'abik, wahai anak paman Rasulullah, ada apa kamu datang? Kenapa kamu datang ke sini? Ala arsalta ilayya fa'atik. Coba lihat adabnya sahabat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Nabi. Tidakkah kamu mengutus seseorang kepada saya, memanggil saya, kemudian saya datang ke rumah? Artinya kenapa kamu datang ke sini, kemudian tidur lagi di depan pintu rumah saya? Kenapa kamu tidak utus saja seseorang, panggil saya yang datang ke situ, ke rumahmu? Fa'akulu, maka Ibn Abbas mengatakan, la, tidak. Ana ahaqqu an atik, saya yang lebih pantas untuk datang kepadamu. Kita tahu, di sini kita tidak tahu siapa ini sahabat. Yang jelas tentunya ahli bait Nabi punya keutamaan daripada sahabat yang lainnya. Tapi karena di sini antara guru dan murid, maka guru harus dimuliakan. Sekalipun Ibn Abbas adalah ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan tidak, saya lebih pantas. Karena di sini bukan masalah keturunannya siapa, orangnya siapa. Yang jelas saya yang butuh ilmumu, saya yang datang. Ana ahaqqu an ati, saya yang lebih pantas untuk datang kepadamu. Fa'as'aluhu anil hadis. Akhirnya Ibn Abbas menanyakan hadis-hadis yang diketahui oleh sahabat tersebut. Di sini adabnya Ibn Abbas. Dia yang mendatangi gurunya, dan ketika datang dia tunggu. Kalau sedang tidur siang, tidur siang. Dia tidak ketok-ketok, dia tidak suruh bangunkan, dia tunggu sampai dia keluar, sabar. Terkadang ada murid itu tergesa-gesa. Terkadang tidak memberikan uzur, terlambat sedikit marah-marah. Terlambat sih, bisa jadi macet di luar. Kamu tidak tahu, mungkin ada keperluan hajatnya. Maka harus sabar menunggu. Apalagi terkadang gurunya yang datang, bukan kamu yang datang ke sana. Jadi harus menghargai keadaan seorang guru dan sabar menanti, tidak memaksakan atau tidak tidak bertanya tanpa melihat kondisi yang sedang dialami oleh sang guru tersebut. Kemudian yang kedua di antara adabnya menuntut ilmu, boleh meminta penjelasan ketika masih ada yang dianggap samar. Jadi ketika sudah dijelaskan dan ada yang kurang jelas, boleh kita bertanya. Apalagi kalau memang sudah dikasih izin. Karena jangan sampai terkadang seorang itu malu bertanya. Ada sesuatu yang tidak jelas yang dia dengar, tapi dia pendam-pendam. Tidak berani untuk menanyakannya. Dia khawatirkan jangan sampai dia salah paham. Mending tidak paham daripada salah paham. Lain dia dengar, lain dia pahami, lain lagi dia sampaikan di luar. Ini yang banyak terkadang menjadi fitnah. Kalau memang tidak paham, jelas tanyakan. Dan itu haknya seorang talibul ilmi. Seperti sahabat ini ketika Rasul mengatakan, idza duyiyatil amanah fantadhiris sa'ah. Sahabat ini tidak terlalu jelas apa maksudnya. Bertanya, wa kaifa ida'atu? Bagaimana amanah itu
dilalaikan. Akhirnya Nabi jelaskan dengan jelas. Dan ini juga pernah terjadi ketika seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi haid, Fa'amaraha, kata Aisyah, fa'amaraha kaifa taktasil. Nabi menjelaskan bagaimana cara mandi dari haid. Qala khudhi firsatan mim miskin fatatahhari biha. Di antara ucapan Nabi, di antara tata cara mandi haid itu, kata Rasulullah, khudhi firsatan mim misk. Ambil secari kain yang sudah diolesi misk, parfum. Artinya kain yang sudah diberi wewangian. Fatatahhari biha. Kemudian kamu bersuci dengan kain, secari kain tersebut. Bersihkan dengan kain tersebut. Qalat, sahabiyah ini bertanya, kaifa atatahhur? Bagaimana saya bersuci dengan kain itu? Bagaimana maksudnya? Qala Rasulullah mengatakan, tatahhari biha. Bersihkan dengan itu. Qalat kaifa? Bagaimana ya Rasulullah? Tidak paham. Artinya sahabiat ini tidak paham maksudnya Nabi. Secari kain, dikasih parfum, kemudian bersihkan. Apanya mau dibersihkan? Bagaimana cara membersihkannya? Qala, Nabi mengatakan, subhanallah, tatahhari. Bersihkan. Nabi tidak mau menjelaskan secara vulgar di sini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang terkadang menjadi tabu dijelaskan secara detail. Fajtabattuha ilayya. Akhirnya Aisyah yang panggil itu sahabiat, Nabi tidak sanggup menjelaskannya secara detail. Akhirnya Aisyah yang panggil itu sahabat, faqultu tatabbai biha athar dam. Aisyah menjelaskan bahwa ambil itu kain, kemudian oleskan atau sapukan di tempat keluarnya itu darah. Artinya di mana bagian tubuhmu yang terkena darah haid itu kamu bersihkan dengan secarik kain yang sudah diberikan parfum, wewangian. Karena darah haid itu termasuk di antara sifatnya memiliki bau yang tidak sedap, bau yang buruk, bau yang busuk, tidak seperti dengan darah yang biasa. Makanya di sini Nabi SAW tidak menjelaskan secara detail karena ini termasuk pembahasan tentang wanita. Pembahasan tentang wanita. Intinya di sini sahabiat ketika tidak paham terus bertanya. Dan dia tidak malu bertanya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah ibadah dia, masalah kesahihan cara mandi dari haid yang wajib dia ketahui. Kemudian di antara adab yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya di antara sumber ilmu itu adalah dengan bertanya. Di antara sumber-sumber ilmu itu, seseorang itu mendapatkan tambahan ilmu apabila dia bertanya. Artinya jangan malu bertanya. Apalagi kalau memang sudah diberikan ruang untuk bertanya. Terkadang seorang guru meminta kepada murid-muridnya untuk bertanya. Maka manfaatkan kesempatan tersebut. Bertanya dengan pertanyaan yang terbaik, dengan pertanyaan yang baik. Makanya di hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Karena obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Artinya di sini Nabi mencela sahabat ketika seorang bertanya tentang mandi junub pada saat kepalanya sedang terluka. Terluka kepalanya. Malamnya dia junub. Ketika masuk waktu subuh, bertanya kepada para sahabat yang ada, apakah ada keringanan bagi saya untuk tayamum? Sahabat tidak ada air. Kamu bisa mandi. Akhirnya dia mandi. Dia siram kepalanya, mati. Kenapa? Karena kepalanya yang luka disirami dengan air. Apa kata Rasulullah? Qataluhu qatalahumullah. Mereka yang berfatwa ini dia yang bunuh. Karena fatwanya yang menyebabkan orang terbunuh.
qataluhu qatalahumullah. Nah, ini ucapan Nabi SAW. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa tidak bertanya kalau tidak tahu? Innama syifa'u li su'al. Obatnya ketidaktahuan adalah bertanya. Ini bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Apalagi kalau berkaitan dengan nyawa. Di masa sekarang orang gampang berfatwa. Angkat senjata, jihad. Ternyata hanya menyebabkan kerusakan, kematian. Semua yang berfatwa yang menyebabkan kematian yang sia-sia ini, dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pembunuhnya. Karena dengan fatwanya terjadi pembunuhan, tertumpahkan darah seorang muslim yang tidak pantas untuk ditumpahkan. Jadi di sini intinya apa? Ketika kita tidak paham, ketika kita tidak memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru dan kita butuh pertanyaan, maka kita tanyakan. Kenapa? Karena jangan sampai kita keluar dari majelis ilmu justru kita menyampaikan sesuatu yang tidak seperti yang diinginkan oleh guru kita. Kita menyebarkan sesuatu yang tidak sesuai. Gara-gara apa? Gara-gara kita malu untuk bertanya atau tidak mau bertanya. Kemudian yang keempat di antara adab yang bisa kita petik juga dalam hadis ini, bersabar jika pertanyaannya tidak ditanggapi. Terkadang ada yang bertanya baperan itu biasanya, wah sudah saya tanyakan tidak. Apalagi kalau lewat WA. Biasanya kan kalau sudah centang biru itu berarti sudah dibaca. Marah-marah, Ustaz kenapa tidak dijawab? Kan sudah dibaca. Artinya Ustaz juga punya waktu. Punya kesempatan, kalau sempat dijawab, atau mungkin tidak tahu jawabannya, atau mungkin sementara mencari jawabannya, atau mungkin lupa. Artinya ketika kita bertanya dan sang guru tidak menanggapi, maka kita kasih uzur. Mungkin beliau lupa, mungkin beliau lalai, atau mungkin tidak tahu jawabannya. Uzur-uzur apa saja yang bisa menjaga diri sang guru tersebut, jangan sampai kita merendahkannya atau menghinakannya, atau bahkan terkadang meninggalkan majelisnya hanya gara-gara pertanyaannya tidak diabaikan. Jadi sahabat di sini ketika bertanya Rasulullah mata sa'ah tidak digubris, dia tidak langsung pergi. Nah, sudah saya bertanya tidak, pulang saja kalau begitu. Tidak, dia tunggu terus, duduk di situ. Nanti terakhir baru tanya, mana yang tadi bertanya? Oh saya Rasul. Artinya Arabi ini dia sabar, dia tunggu sampai Nabi SAW menjawab pertanyaannya. Tidak langsung pergi gara-gara tidak digubris pertanyaannya oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, selain adab seorang murid kepada gurunya, dalam hadis ini juga ada adab seorang guru terhadap muridnya. Adab seorang guru terhadap muridnya. Di antaranya, boleh seorang guru itu tidak mengabaikan pertanyaan. Artinya seorang guru tidak wajib menjawab pertanyaan. Sesuai dengan keadaannya, sesuai kondisinya. Apalagi kalau yang bertanya itu bertanya tidak mempergunakan adab, tidak sesuai dengan adab. Sebagai pelajaran lah, sebagai hukuman lah. Ketika dia bertanya tapi cara bertanyanya tidak beradab, maka boleh seorang itu mengabaikan pertanyaan tersebut. Tapi kalau pertanyaan itu sesuatu yang sangat urgen, artinya berkaitan dengan masalah akidah atau dengan ibadah yang sementara itu sedang berlangsung, artinya seorang guru bisa menilai ini pertanyaan penting harus dijawab sekarang. Ada pertanyaan tidak penting, bisa mungkin dia bisa dapatkan jawabannya di tempat lain atau bisa nanti saya jawab, tidak harus sekarang. Jadi kalau memang pertanyaannya penting, urgen, maka dijawab sekalipun si penanya mungkin kurang sopan dalam bertanya. Dan ini juga pernah terjadi di masa Nabi SAW. Hadisnya Abu Rifa'ah mengatakan Nabi SAW sedang berkhutbah. Qala faqultu ya Rasulullah rajulun gharib ja'a yas'alu an dinihi la yadri ma dinu. Jadi Abu Rifa'ah datang kepada Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang menyampaikan khutbah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah,
saya ini orang pendatang. Saya datang untuk bertanya tentang agama. Saya orang yang tidak paham dengan agama ini. Qala fa aqbala alayya Rasulullah SAW wa taraka khutbatahu hatta intaha alayhi. Akhirnya Nabi meninggalkan khutbahnya. Artinya pelajarannya. Nabi menghentikan pembicaraannya. Kemudian datang khusus kepada Abu Rifa'ah. Kemudian menjelaskan tentang agama. Kenapa? Karena ini penting ini. Orang datang untuk bertanya tentang masalah agama. Artinya dia belum paham dengan agama Islam. Sehingga Nabi menganggap ini pertanyaan penting. Sekalipun Nabi sedang khutbah, Nabi sedang menyampaikan pembicaraannya, Nabi putuskan pembicaraannya demi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Abu Rifa'ah. Qala faqa'ada alayya Rasulullah SAW wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah thumma ata khutbatahu fa atamma akhirah. Setelah mengajarkan Islam kepada Abu Rifa'ah, Nabi kembali lagi menyampaikan khutbahnya. Nah, ini dua keadaan yang berbeda. Jadi Arabi bertanya tentang hari kiamat sementara Nabi bicara, Nabi tidak pedulikan. Kedua, Nabi sementara khutbah, Nabi putuskan khutbahnya, Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan Abu Rifa'ah. Karena ini keadaannya berbeda. Kondisinya yang berbeda. Jadi seorang guru bisa menilai. Ini pertanyaan harus dijawab sekarang, wajib atau mesti dijawab sekarang, atau bisa ditangguhkan di waktu yang lain, atau kalau memang dia tidak bisa menjawab, tidak usah dijawab. Sebagai hukuman. Kemudian adab yang kedua, seorang guru kepada muridnya memberikan uzur kepada sang murid, seorang murid kalau melakukan kekeliruan. Namanya juga murid, baru belajar, pasti melakukan kekeliruan. Mungkin ada adab-adab yang terlewatkan, ada etika-etika yang terlalaikan, maka seorang guru harus berbesar hati memberikan uzur, memberikan maaf. Seperti Nabi memberikan uzur kepada Arabi ini. Sekalipun Arabi ini melakukan kekeliruan, memutus pembicaraan Nabi, tapi setelah Nabi menyelesaikan pembicaraannya, Nabi bertanya, di mana tadi itu Arabi? Nah, ini sikap pemaafnya Nabi SAW. Ketika melihat seorang sahabat melakukan kesalahan, Nabi memaafkan kesalahannya. Nabi memberikan uzur terhadap kesalahannya. Karena kita tahu Arabi ini adalah orang yang jauh dari Medina, jarang datang ke Medina, sehingga Nabi memaafkan. Sekalipun itu yang kencing di masjid, Nabi SAW tidak menyakitinya, bahkan tidak mencelanya. Karena Nabi paham keadaannya. Nah, ini juga, karena terkadang tidak semua murid itu sama, sikapnya sama, tidak semua tabiatnya sama. Ada yang mudah mendengar, ada yang sulit mendengar, ada yang cepat paham, ada yang lambat paham. Nah, ini kalau seorang guru tidak paham ini, maka dia terkadang bersikap yang tidak pantas. Kenapa kamu tidak paham? Kenapa kamu bodoh sekali? Kenapa? Menganggap bahwa kalau sudah ada yang paham berarti semuanya harus paham. Kalau ada yang bisa berarti semuanya harus bisa. Saya sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya, kenapa kamu tidak paham? Tidak. Bisa jadi jelas menurut sebagian, tidak jelas menurut sebagian yang lainnya. Kemudian diantaranya juga menangguhkan jawaban jika ada yang mengharuskan. Sudah tadi, kalau ditanya kemudian dia merasa bahwa pertanyaan ini boleh ditangguhkan, maka seorang guru boleh menangguhkannya. Tidak tergesa-gesa lah istilahnya, tidak tergesa-gesa memberikan jawaban. Apalagi kita di masa sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang butuh nalar yang lebih dalam. Apalagi masalah-masalah fitnah, masalah-masalah yang terjadi, itu kalau tergesa-gesa menjawab pertanyaan, itu bisa jadi dia keliru dalam memberikan jawabannya. Kalau memang masalah itu masih bisa ditangguhkan, artinya masih bisa jawabannya diakhirkan, maka sebaiknya tidak menjawab secara langsung. Seperti di sini Nabi SAW tidak langsung menjawab, padahal Nabi tahu jawabannya. Artinya Nabi bisa menjelaskannya.
tapi Nabi tangguhkan karena suatu maslahat. Ya. Seperti di hadis yang lain, contoh hadis yang lain juga. Ya, di sini hadisnya Anas ada hubungannya dengan hadisnya Abi Hurairah ini. Katakan kana yu'jibuna ay yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyah fayas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan kami senang kalau ada Arabi yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sahabat itu tidak berani banyak bertanya kepada Nabi. Setelah turun ayat itu, la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasu'ukum. La tas'alu an asya'a in tubadalakum tasu'ukum. Setelah turun ayat ini banyak sahabat tidak berani bertanya. Khawatir mereka bertanya jawabannya sesuatu yang mereka tidak senangi. Maka ketika ada Arabi yang datang bertanya seperti dalam hadis ini, mereka senang. Karena Arabi ini terkadang tidak peduli. Cuek dia. Pokoknya ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Ada yang mau dibilang, dibilang. Mereka tidak punya mereka tidak seperti sahabat yang tinggal di Medina itu menjaga adabnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Arabiyun, tiba-tiba datang seorang Arabi, faqala ya Rasulullah mata qiyamus sa'ah. Sama pertanyaannya. Mata qiyamus sa'ah. Tapi orangnya beda karena jawabannya berbeda. Wa uqimatis shalah. Pada waktu dia bertanya itu salat sudah, iqamah sudah dikumandangkan. Iqamah sudah dikumandangkan. Fasalla Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah salah. Orang sudah qamat, kamu datang bertanya. Salat didahulukan. Salat saja, salat sunnah saja kalau sudah iqamah. Kata Rasulullah, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Kalau iqamah sudah dikumandangkan tidak ada lagi salat kecuali salat fardu. Apalagi ini yang bertanya. Akhirnya Nabi salat. Falamma faragha min salatihi, setelah Nabi selesai salat, Rasul mengatakan aina sa'il anisa'ah. Ini. Jadi baru Nabi bertanya setelah salat, baru Nabi bertanya, mana yang bertanya tadi tentang hari kiamat? Qala ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Qala wa ma addatta laha. Rasulullah tidak menjawab, tapi justru Nabi bertanya ulang. Apa yang kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Apa yang kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Sahabat itu menjawab, ma'adatul min kabiri amalin fi shalah. Saya tidak mempersiapkan amalan yang besar dalam salat wala siyam, begitu juga puasa, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat ini mengatakan persiapan saya mendatangi hari kiamat untuk persiapan kalau hari kiamat itu datang secara tiba-tiba. Saya tidak punya persiapan besar, mungkin sholatnya banyak, tidak. Puasanya banyak, tidak juga. Yang dia siapkan hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasul mengatakan almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Qala Anas mengatakan fama ra'aitul muslimina farihu ba'dal islami bi syai'in ma farihu bihi. Aku tidak melihat umat Islam, sahabat pada waktu itu gembira setelah mereka memeluk Islam, itu seperti gembiranya mendengarkan hadis ini. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik itu tadi dua adabnya, sebagian adab. Nanti ada beberapa lagi bab selanjutnya. Imam Bukhari juga tetap menyebutkan adab-adab lain yang berkaitan dengan ilmu, tentang menuntut ilmu. Di antara hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak ada yang tahu pasti datangnya hari kiamat. Tidak ada yang tahu pasti datangnya hari kiamat. Makanya jawaban Nabi di sini tidak seperti yang diinginkan. Sahabat mengatakan mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat. Tapi Nabi cuma menjelaskan tanda-tandanya saja. Idza duyiatil amanah fantadhirisa. Jadi Nabi tidak secara pasti mengatakan hari kiamat itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tidak. Nabi hanya menjelaskan tanda-tandanya supaya kita
bisa mempersiapkan. Ya. Sedangkan hadisnya Anas, Nabi tidak tanyakan tanda-tandanya. Nabi tidak sampaikan tanda-tandanya, tapi Nabi menanyakan persiapannya. Ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Nabi tidak mengatakan tanda-tandanya ini. Tapi Nabi mengatakan apa yang kamu persiapkan. Seolah-olah Nabi mengatakan pertanyaan kapan datang hari kiamat itu tidak penting. Pasti datang. Tidak ada yang tahu kapan datang. Yang penting itu apa persiapan kita. Ya, apa yang kita siapkan ketika datang itu hari kiamat. Justru itu yang lebih penting. Nah, makanya di sini juga termasuk adab tanya jawab juga ini dalam menuntut ilmu. Tanyakan sesuatu yang paling penting. Ya, bertanya dengan pertanyaan yang betul-betul penting. Nah, kenapa? Karena terkadang ada orang bertanya itu tidak penting pertanyaannya. Ya, hanya menanyakan sesuatu yang terkadang hanya menimbulkan fitnah saja. Nanti akan dijelaskan pada beberapa bab selanjutnya. Terkadang ada orang bertanya itu hanya untuk membuat keributan saja. Dia sudah tahu jawabannya. Terkadang hanya cari pembenaran. Terkadang juga begitu. Dia sudah tahu pembenaran. Kalau dia bilang A, ya berarti ini. Kalau dia bilang B, ini. Kadang bertanya, cari mana jawaban yang sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya pertanyaan itu harus pertanyaan yang penting, yang kita butuhkan. Jangan hanya asal bertanya. Tapi tanyakan sesuatu yang kita butuhkan. Yang memang kita perlukan. Yang memang kita tidak ketahui. Yang memang kita tidak pahami. Yang samar. Jadi Nabi ditanya tentang kapan datang hari kiamat. Nabi mengatakan apa persiapanmu menghadapi hari kiamat. Karena kalau orang sudah siap, kapanpun datang sudah tidak ada masalah. Adapun kapan datangnya itu tidak ada yang tahu. Bahkan Jibril alaihissalam, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia, yang pembawa wahyu, itu tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Makanya ketika Jibril bertanya kepada Nabi, Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya dan kamu tidak tahu. Gitu. Makanya kalau ada zaman sekarang tentang kiamat itu tanggal sekian, bulan sekian, 100 sekian, itu bilang saja pendusta itu. Jelas itu sudah pendusta. Ya. Meramal. Ya. Apalagi nanti ini akhir-akhir tahun biasanya ini kemungkaran, di antara kemungkaran akhir tahun biasanya sudah muncul ini peramal ini. Ya. Sekalipun hanya mengatakan perkiraan, tidak, di sini tidak ada perkiraan di sini. Beda dengan perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca dengan data-data, dengan tanda-tanda. Tapi kalau peramal-peramal nanti tahun 2024 begini, tahun 2024 ini begini. Apa datanya? Tidak ada. Ya. Hanya asal bicara saja. Ya. Apalagi kalau berkaitan dengan masalah kiamat. Nah itu banyak orang-orang yang selalu hampir setiap tahun ada yang menyebarkan berita-berita tentang kapan itu datang hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alukan nas anisa. Banyak orang yang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya. Jadi kamu tidak tahu, jangan sampai hari kiamat itu sudah dekat. Karena pasti datang. Makanya pepatah Arab mengatakan kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Semua yang akan datang itu dekat. Sekalipun 1000 tahun, selama itu akan datang, akan dekat terus. Ya. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Wa kullu ma fat fa huwa ba'id. Dan semua yang sudah berlalu itu jauh. Hari ini nanti jadi besok. Nanti jadi kemarin lalu, 1 bulan lalu, tahun lalu, akan semakin menjauh. Ya. Sedangkan yang akan datang semakin dekat. Makanya Allah mengatakan la'alla sa'ata takunu qariba. Jadi kiamat itu sudah dekat datangnya. Kemudian di antara tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah melalaikan amanah. Rasul mengatakan idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah.
Menunjukkan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika amanah itu diabaikan. Ya. Dan dalam Al-Quran banyak kita dapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amanah. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Perintah dari Allah. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang punya amanah. Ketika kita diberikan tugas, diberikan kepercayaan, maka itu adalah amanah yang harus kita tunaikan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada larangan untuk mengkhianatinya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Jangan khianati Allah. Jangan juga khianati Rasulullah SAW dan jangan khianati amanah yang diamanahkan, yang dibebankan kepadamu. Padahal kamu tahu bahwa ini amanah tapi kamu sia-siakan. Kamu abaikan. Dan di antara sifat orang yang beriman itu adalah menjaga amanah. Di antara ciri orang beriman adalah menjaga amanah. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Qad aflaha al-mu'minun. Beruntung orang yang beriman. Di antara sifatnya orang beriman di ayat selanjutnya, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Orang-orang yang senantiasa menjaga amanahnya, senantiasa menjaga janjinya. Ketika dia diberi amanah, dia tunaikan. Dia jalankan amanah itu dengan baik. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, "La imana liman la amanatalah." Tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia tidak bisa menunaikan amanah, tidak bisa menjaga amanahnya. Makanya di antara sifat orang munafik apa? Idza tumina khana. Sifatnya orang munafik itu, kalau dia diberikan amanah dia suka berkhianat, selalu mengkhianati amanahnya. Ya. Di antara keutamaan orang yang menjaga amanah, di antara keutamaan orang yang menjaga amanah itu jauh dari sifat keluh kesah. Artinya orang yang menjalankan amanah ini selalu baik hatinya, selalu baik perasaannya, selalu qanaah, selalu merasa cukup. Makanya Allah berfirman itu di surah Al-Ma'arij, "Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a." Manusia itu diciptakan dengan sifat keluh kesah. Selalu mengeluh. Selalu galau. Selalu banyak beban pikirannya. Kenapa? Idza massahu syarru jazu'a. Kalau kena musibah tidak tahan, tidak sabaran. Galau, stres. Kadang sampai membahayakan dirinya sendiri. Bahkan tidak sedikit yang sampai bunuh diri. Suram kehidupannya. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Tapi kalau dapat nikmat, kikir. Lupa diri. Jadi kalau susah tidak tenang hatinya, tidak tenang perasaannya. Tapi kalau dapat nikmat, lupa diri juga. Tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Illal musallin, kecuali orang yang menjaga salatnya. Di antaranya juga walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi di sini pengecualian orang yang tidak bersikap keluh kesah. Kenapa? Karena orang yang menjaga amanahnya itu tenang hatinya. Coba lihat orang-orang yang suka berkhianat, tidak tenang perasaannya itu, takut selalu. Takut. Kenapa dia khianati amanahnya? Karena tidak bersyukur. Kenapa dia korupsi? Karena merasa bahwa ya gajinya itu tidak cukup. Gitu. Kadang orang berkhianat karena suruh jaga toko. Mencuri. Kenapa? Karena merasa tidak cukup. Apalagi kalau ada musibahnya. Sakit anaknya. Mau ini istrinya mau apa. Akhirnya apa? Dia berkhianat. Terkadang juga karena ketika dia mendapat nikmat. Dia dapat jabatan. Dia manfaatkan jabatannya. Dia coba lihat orang-orang yang korupsi itu. Harusnya orang kaya semua.
Rata-rata orang berpendidikan tuh, coba lihat yang pakai baju orange itu. Rata-rata bukan orang miskin itu. Yang korupsi triliunan itu. Bukan orang miskin, bukan orang bodoh. Tapi itu, idza massahul khair manua. Sifat kikirnya, sikap rakusnya, sikap tamaknya, itu yang menyebabkan dia berkhianat. Tapi orang yang menjaga amanahnya itu selalu qanaah. Puas dengan segitu gajinya itu tuh karena itu tuh haknya. Ketika dia dapat lebih, dia tidak. Ketika dinaikkan jabatannya, dia tidak akan memanfaatkan jabatan itu. Dia tidak mengambil kesempatan. Biasanya kan semakin tinggi jabatannya, peluangnya juga semakin besar. Itu diantara keutamaan orang yang menjaga amanah. Dan diantara hukuman orang yang tidak bisa menjaga amanah, dalam satu hadis Nabi mengatakan, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyah. Tidaklah seorang hamba diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah. Diberikan amanah. Amanah apa saja? Termasuk istri itu juga amanah juga. Suami amanah. Bahkan guru itu amanah, murid itu amanah. Nikmat, apapun nikmat itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah tanggung jawab. Sekecil apapun tanggung jawab. Mungkin kamu disuruh jadi ketua kelompok, disuruh jadi pengawas, disuruh jadi tukang muazzin, disuruh jadi tugas membersihkan. Itu amanah semua itu. Tidaklah seorang hamba diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala falam yahutha binasiha. Kemudian dia tidak menunaikannya dengan baik, illa lam yajid raihatal jannah, kecuali dia tidak akan mencium baunya surga. Kemudian di antara bentuk melalaikan amanah, dan ini yang banyak ini. Melalaikan amanah banyak modelnya. Di antaranya ada yang paling besar itu menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Jadi bukan yang menerima amanah saja yang berkhianat, tapi yang menyerahkan amanah juga itu terkadang berkhianat. Jadi kalau kita dikasih amanah kemudian tidak amalkan, kita berkhianat amanah. Atau kita menyerahkan, menugaskan kepada yang bukan ahlinya, maka itu juga termasuk khianat. Bahkan termasuk menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya itu menimba ilmu kepada yang tidak pantas diambil ilmunya. Kenapa? Karena ilmu itu amanah. Guru itu amanah. Ketika kamu menyerahkan dirimu kepada yang tidak amanah, artinya yang tidak pantas untuk menjadi seorang guru, yang tidak pantas diambil ilmunya, berarti di situ ada bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Makanya dalam hadis Abu Umamah Al-Jumahi, Rasulullah bersabda, inna min asyratis sa'ah thalatha. Di antara tanda hari kiamat itu ada 3. Salah satu di antaranya disebutkan Nabi, ihdahunna ayyul tamasal ilmu indal asagir. Ayyul tamasal ilmu indal asagir. Artinya mencari ilmu kepada orang yang kecil. Apanya yang kecil? Di antaranya adalah ilmunya yang masih kecil. Ilmunya sedikit. Tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah belajar hadis, tidak pernah belajar ilmu-ilmu alat, tidak ada backgroundnya ilmu agama. Tapi dijadikan mufti, dijadikan tempat bertanya. Coba lihat sekarang di media-media, ada masalah-masalah terus. Yang penting dia hebat berretorika, pandai membuat orang tertawa, punya penampilan, sudah dijadikan, diberikan panggung untuk menyampaikan ilmu. Waliyazubillah. Ini termasuk tanda hari kiamat ini. Tanda hari kiamat. Tidak ada ilmunya tapi berbicara tentang agama. Ditanya tentang agama. Ditanya tentang agama. Atau dia masih umurnya juga masih kecil. Umurnya masih kecil. Artinya pengalamannya masih sedikit. Makanya Rasul mengatakan al-barakatu ma'al akabir. Keberkahan itu bersama orang-orang yang sudah senior.
yang sudah banyak pengalamannya, termasuk dalam masalah ilmu. Ya. Ketika ada guru yang lebih senior, lebih berpengalaman, lebih sudah lama, dia menyebarkan ilmu, itu lebih berberkah daripada yang masih baru. Jadi di antara tanda hari kiamat ketika ilmu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Makanya dalam hadisnya Abdullah bin Amr, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduril ibad." Allah tidak mencabut ilmu itu dari dadanya seorang hamba. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu, mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kalau sudah tidak ada lagi ulama-ulama senior yang berilmu, yang yang punya amanah, yang bertanggung jawab, orang mengambil pemimpin-pemimpin, panutan-panutan dari kalangan orang-orang yang jahil, yang tidak punya ilmu. Fa'aftau bighairi ilm fadallu adall. Akhirnya karena dia yang dikasih majelis, yang dikasih jabatan, ditanya dan dia menjawab tanpa ilmu, dia menyesatkan dan dia juga ikut sesat. Nah, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia masa-masa tipu daya. Yusaddaqu fiha as-sadiq wa yukadzabu fiha yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-amin wa yukhawwanu fiha al-amin. Jadi yang jujur didustakan, yang pendusta dikatakan jujur, yang amanah dikhianati, yang pengkhianat dikasih amanah. Di antaranya itu wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Pada saat itu ar-ruwaibidah banyak berkomentar. Tanya Rasulullah, manir ruwaibidah? Siapa itu ar-ruwaibidah? Kata Rasulullah, ar-rajulut tafih fi amril ammah. Orang rendah, orang hina. Terkadang artis ditanya juga masalah agama. Artis baru hijrah, baru dikasih majelis ilmu. Ini semua termasuk iltimasul ilmi inda sagir, termasuk memberikan urusan kepada yang bukan ahlinya. Bahkan terkadang masalah-masalah yang besar, masalah-masalah umat, itu terkadang sembarangan orang yang membahas. Yang seharusnya diserahkan kepada ulama-ulama yang sudah luas pengalamannya, yang jauh pandangannya, yang bijak dalam mensikapi suatu perkara, tapi diserahkan kepada orang-orang yang baru belajar. Padahal ini masalah, terkadang masalah nyawa, terkadang masalah negara, terkadang masalah-masalah yang menimbulkan kekacauan di tengah-tengah. Kalau masalah-masalah yang ringan, thalibul ilmi bisa tahu, tidak ada masalah. Tentang ahkamul wudu, ahkamus shalat, artinya sesuatu yang ringan. Tapi kalau sudah masalah jihad, masalah kenegaraan, terkadang masalah ekonomi, dia tidak paham ilmu ekonomi, komentar juga di situ. Masalah politik dibahas, bicara juga di situ. Coba lihat di Facebook sekarang, di media-media sosial. Tidak tahu siapa semua itu yang komentar, ribuan komentarnya itu. Tidak tahu siapa itu. Tidak ada yang suruh dia berkomentar, tidak ada juga yang ingin komentarnya, yang penting komentar. Ada masalah, komentar. Ada masalah, komentar. Bahkan terkadang buat video, Nah, ini termasuk semua tanda-tanda hari kiamat. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau sudah seperti ini, sudah tunggu saja datangnya hari kiamat. Dan kiamat yang dimaksud dalam hadis ini bukan bisa jadi bukan cuma kiamat yang besar, bisa jadi juga kiamat sughra juga. Kiamat artinya ketika seorang itu meninggal, itu sudah menjadi kiamat bagi dirinya. Kiamat seseorang itu apabila dia sudah wafat, berarti dia kiamatnya. Jadi kita tidak, makanya Rasul mengatakan wa madza addatta laha, apa yang kamu persiapkan. Kenapa? Karena ketika seorang sudah wafat, berarti itu sudah kiamat bagi dia. Jangan sampai dia tunggu kiamat yang kubra, ternyata dia tidak ada persiapannya untuk kiamat yang sughra ini, itu kematiannya. Apalagi kalau sudah berumur, sudah 60-an, kata Rasulullah, a'mar ummati baina sittina was sab'in.
Ya, umurnya umatku itu antara 60 dan 70. Wa qalilum ma yatajawazu an. Sedikit yang lewat dari 70. Berarti kalau sudah 50-an ini ya sudah tunggu hari kiamat. Kiamat untuk dirinya. Dan yang Nabi sebutkan di sini bahwa kiamat kubra itu diantaranya adalah ketika amanah itu sudah mulai dilalaikan, sudah diabaikan, dan diantara bentuknya adalah menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, memberikan jabatan, bahkan termasuk menikahkan anak kepada yang tidak pantas dinikahkan. Itu juga amanah. Ya toh? Kamu serahkan anak gadismu kepada yang tidak sholat, tidak tahu mengaji. Bukan caranya. Bahkan tidak bagus akidahnya. Memasukkan anak ke sekolah yang tidak mengajarkan akidah yang benar. Nah, itu juga amanah itu. Ya. Jadi amanah itu luas. Ya. Amanah itu bentuknya luas. Makanya Nabi SAW di antara bentuk amanah, menyerahkan amanah itu adalah dua sifat ini. Dua sifat. Yang pertama, ketika kita ingin memberikan urusan kepada seorang, dua sifat yang harus dimiliki. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Al-qawiyyu al-amin. Apapun, urusan apapun. Baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Lihat dua ini, al-qawi al-amin. Al-qawi artinya dia ahli di bidangnya. Dia ahli di bidangnya. Dia menguasai pekerjaannya. Dia menguasai tugas yang akan dibebankan kepadanya. Kemudian yang kedua, amanah. Karena terkadang ada orang amanah tapi bukan ahlinya. Ya toh? Dia pokoknya jujur, tapi kamu suruh dia mengejarkan sesuatu yang bukan keahliannya. Maka sudah, tunggu kehancuran. Ya, tunggu kehancuran, fantadhiris sa'ah. Terkadang juga orang ahli di bidangnya tapi tidak amanah, menipu. Dia ahli komputer tapi tidak jujur, komputernya orang tambah dirusak saja. Ya, disuruh perbaiki AC, tambah rusak AC-nya. Dia jurusannya tapi ya tidak ada amanahnya. Ya. Dia kata fantadhiris sa'ah. Sa'ah di sini apakah kehancuran dunia seluruhnya atau kehancuran yang ada. Jadi kalau kamu punya HP, kamu kasih tukang sate atau tukang kayu, nah sudah dihancur itu HP-mu itu. Kenapa? Karena dia bukan ahli di bidangnya, apapun. Ya. Ketika urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, pasti rusak itu urusan itu. Ya. Ada masalah ekonomi dikasih yang bukan ahli ekonomi. Ya. Ada dikasih jabatan yang tidak pantas dikasih jabatan. Kasih amanah yang tidak pantas dikasih amanah. Maka kerusakan secara nyata akan terlihat. Jadi fantadhiri sa'ah, ada sebagian ulama ta'asa di sini bukan hari kiamat tapi kerusakan. Kerusakan dalam hal apapun. Kalau dalam urusan dunia, terkadang ada dokter bukan ahlinya jadi malpraktek. Mungkin tambah sakit atau ujung-ujungnya mati. Tapi kalau urusan agama itu tidak kelihatan kerusakannya. Tidak kelihatan kerusakannya. Ketika minta fatwa kepada yang tidak pantas untuk dimintai fatwa, itu rusak itu. Rusak negara, hancur. Kacau negara itu gara-gara fatwa. Ya. Bagus kalau dunia, tapi bagaimana kalau nanti di akhirat baru ketahuan rusaknya? Akidahnya rusak. Tauhidnya rusak. Bertanya kepada yang bukan ahlinya. Ya. Berguru kepada yang rusak akidahnya. Sehingga rusak dunianya dan rusak juga akhiratnya. Itulah yang dimaksud Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiri as-sa'ah. Ini sedikit faedah dari hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Insyaallah nanti kita lanjut kepada bab yang ketiga, man rafa'a sautahu bil ilm. Ini juga termasuk adab menyampaikan ilmu, tentang orang yang mengangkat suara ketika menyampaikan ilmu. Kapan dibolehkan mengangkat suara dan kapan dianjurkan untuk merendahkan suara ketika menyampaikan ilmu. Insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.